Letusan Gunung Semeru terpantau CCTV yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Lumajang, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV, material vulkanik menyembur dari kawah setinggi 1000 meter condong mengarah ke sisi timur. Dari data laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru 6 jam terakhir, Gunung Semeru secara visual terpantau alami letusan 4 kali. BPBD Kabupaten Lumajang menyiagakan personel di pos curah Kobokan yang berjarak 10 km dari puncak Gunung Semeru. Untuk gunung api perlu diketahui bahwa untuk gunung berapi, terutama Gunung Semeru, ini bersifat fluktuatif. Hari ini terlandai, kita tidak tahu nanti sore, kita tidak tahu malam, kita tidak tahu besok. Maka dari itu kita tetap terus koordinasi dengan relawan yang ada di Semeru, pos pengamat, dan tetap waspada kepada masyarakat, jangan panik, lakukan aktivitas seperti biasa tapi tidak mengurangi kewaspadaan dan kesiapsiagaannya. BPBD Kabupaten Lumajang juga mengimbau warga untuk tetap waspada karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif dan tidak bisa diprediksi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita awal informasi iNews pagi pada hari ini diduga akibat korsleting. Tempat karaoke di Kota Tegal, Jawa Tengah terbakar. Akibatnya 6 orang tewas terjebak di dalam bangunan. Kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi tadi. Kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Akibat kebakaran, 6 orang pemandu lagu tewas, 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Antara yang meninggal, MD, dan yang masih bisa terselamatkan. MD ada berapa, Pak? MD sementara ada 6. Iya, ada 6 ya, Pak? Sementara ya. Yang masuk ke rumah sakit berapa orang? Yang masuk ke rumah sakit ada tadi sekitar 15-an. MD-nya itu karena apa, Pak? Oh, sudah dari lokasi. Penyebab MD-nya apa? Mati lemas? Mati lemas. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Salah seorang korban mengatakan dalam satu kamar mes dihuni 4 orang. Ia mendengar kabar bahwa korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Orang biasanya, Pak? Satu kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya, nginep di situ. Waktu itu lagi tidur, lebar tidur. Mungkin lagi tidur ya, posisinya. Kalau yang sudah diketahui ada berapa orang, Pak? Kenapa? Yang sudah tahu? Yang saya tahu cuma 5 orang yang meninggal. Berapa? 5 orang. 5 orang meninggal. Iya. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan gas yang diduga berasal dari gas bumi terjadi di sebuah bangunan di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya 3 bangunan rusak dan 1 korban alami luka bakar. Pasca terjadinya ledakan dahsyat di bangunan hotel dan resto Porak-Poranda di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Kerasnya getaran dan ledakan mengakibatkan 2 bangunan yang berada di depannya mengalami kerusakan di bagian depan. Bahkan seorang tunawisma yang kerap tidur di bangunan ini menjadi korban ledakan dan mengalami luka bakar serius. Dari gas bocor itu ya. tiba-tiba aja meledak. Terus meledak ke bangunan depannya. Ya, semuanya lah, pokoknya ini kaca terbang semua lah. Kacanya jadi ya? ledakan itu lah bikin getaran, mungkin kaca-kaca pecah. Ini bangunan apa ini, Pak? Hotel sama restoran. Restoran. Masih restoran family nggak aktif. masih berisi atau kosong? Kosong. Sementara kasus ledakan bangunan kini masih ditangani pihak kepolisian sektor Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus menghantam tiang listrik saat melaju dengan kecepatan tinggi di pinggir jalan raya di Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadian yang terekam kamera CCTV ini diduga akibat kondisi jalan yang bergelombang. Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal. Minibus yang sedang melaju kencang tiba-tiba menabrak tiang listrik di Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadian ini terekam CCTV di lokasi.
Kecelakaan tersebut diduga akibat kondisi jalan yang bergelombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro Ibda Septianur Pratama saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kejadian bermula saat minibus warna hitam yang dikemudikan NI 31 tahun warga Blora, Jawa Tengah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur. Diduga karena kondisi jalan yang bergelombang, mobil oleng hingga menghantam tiang listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut meski saat kejadian ada sejumlah warga yang berada di dekat tiang listrik. Meski mobil menghantam dengan keras namun sang pengemudi maupun penumpang selamat. Hanya kendaraan yang mengalami rusak berat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi membahayakan pengendara dilakukan seorang pemuda di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Pelaku melempar kendaraan yang melintas dengan batu dan mengenai sebuah ambulans. Akibat aksinya, kaca depan ambulans mengalami kerusakan. Pengemudi ambulans yang dilempari batu saat melintasi Jalan DI Panjaitan akhirnya berhenti. Ambulans yang dikendarainya mengalami kerusakan di bagian kaca depan akibat ulah seorang pemuda tak dikenal. Pengemudi mencoba mengejar pelaku, namun pelaku langsung melarikan diri. Kenapa? Lagi anteng-anteng dilempar batu. Menurut warga, pelaku tak hanya melempar batu pada ambulans, namun juga ke mobil-mobil lainnya yang melintas. Meski lemparan batunya tidak mengenai mobil-mobil tersebut. Diketahui aksi yang membahayakan pengendara ini sudah dilakukan pelaku sebanyak 2 kali di Jalan DI Panjaitan. Ini pakai batu atau apa? Menggunakan batu. Untuk korban sendiri? Untuk korban tidak ada, cuma hanya ada retakan di bagian kaca depan. Artinya itu pria itu warga sini atau gimana? Kurang lebih sepertinya warga seberang. Warga seberang. Itu dia melempar langsung mengenai kaca mobil atau? Langsung mengenai kaca mobil. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tawuran terjadi antar 2 kelompok remaja di kawasan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta. Ya, seorang remaja yang dituding sebagai provokator mengalami luka parah lantaran dikeroyok warga. Tawuran terjadi antar 2 kelompok remaja di kawasan padat penduduk di kawasan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta. Kedua kelompok saling lempar batu dan petasan, bahkan beberapa pelaku membawa senjata tajam. Menurut warga sekitar, tawuran antar 2 kelompok remaja dipicu penyerangan oleh 3 remaja berboncengan sepeda motor yang melemparkan botol minuman ke arah permukiman warga. Satu remaja yang dituding sebagai provokator terluka setelah dikeroyok warga sebelum diamankan. Tak terima rekannya diamankan, kelompok remaja itu kemudian membawa pasukan dan langsung menyerangi hingga tawuran pun tak terhindarkan. Tadi masalahnya ada anak muda naik motor bertiga, mancing bawa botol, yang satu nyabit, diuber sama anak sini. Anak sini anak mana? Hah? Anak sini anak tahu. Anak sini namanya Botakus. Ya, kalau anak saya lagi peran. Diuber sama anak sini, jatuh 1 orang, ditangkap, yang satu lari, bawa ke Pak RW. Mulai nyerang tuh dari sono tuh, bawa petasan, dar. Aksi saling serang baru berhenti setelah kelompok remaja yang menyerang memilih mundur karena kalah jumlah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa pencopotan PJ Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan digelar di depan kantor Kementerian Dalam Negeri. Demonstran menuding Hani S. Rustam melakukan intimidasi terhadap ASN di Banyuasin untuk mendukung dirinya tetap menjabat sebagai PJ Bupati Banyuasin. Pemirsa, sambil mengusung beragam atribut, massa juga meminta agar dipertemukan dengan Mendagri Tito Karnavian. Aksi yang keempat kalinya digelar ini mendesak Mendagri mencopot PJ Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan karena diduga melakukan nepotisme dan mencoba merubah struktur APBD untuk kepentingan pribadi. Massa juga menuding PJ Bupati melakukan intimidasi terhadap ASN di Banyuasin untuk mendukung dirinya tetap menjabat sebagai penjabat Bupati Banyuasin.
Demonstran berharap Mendagri dapat memenuhi tuntutan untuk menghindari gejolak di Banyuasin. Kami minta juga Mendagri untuk mencopot PJ Banyuasin. Jika tidak diindahkan, kami akan kembali berdemo. Bila perlu kami akan menginap di sini sampai tuntutan kami dikabulkan oleh Pak Mendagri. Kapolres dan Dandim Batubara membantah suara dalam rekaman viral berisi kecurangan pemilu adalah suara mereka. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar minta tim hukum Timnas Amin menyelidiki rekaman tersebut. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendorong pengujian rekaman suara melalui digital forensik. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Inilah rekaman suara viral diduga pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang bocor di media sosial. Rekaman berisi perintah agar dana desa dipakai memenangkan calon Capres-Cawapres nomor 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Rekaman suara itu diduga perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat menyebut rekaman tersebut adalah fitnah alias hoax. Saya pastikan saya Dandim itu bukan suara kami, ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, Polri itu netral di pemilu 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax. Bantahan juga disampaikan oleh Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan. Suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024. Rekaman suara yang berisi kecurangan tersebut menuai respons dari Cawapres nomor 3 Mahfud MD. Mahfud mendorong agar rekaman suara dilakukan pengujian validitas melalui digital forensik. Bawaslu sudah bereaksi ya itu tugas Bawaslu. Meskipun sudah dinyatakan hoax dari Bapak sendiri, apa ada himbauan sendiri? Silakan, karena kan ada digital forensik. Apakah itu benar suaranya si A, si B, itu kalau mau diperiksa betul-betul tinggal panggil ITB. Ini suaranya cocok enggak dengan si A, si B, si C, itu kan gampang. Di proses korupsi itu sudah selalu dilakukan digital forensik itu. Ini suaranya siapa? Cocok enggak nih suaranya Pak Mahfud? Oh, 96% nih sama. Oke. Tanggapan juga datang dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Muhaimin meminta agar tim hukum nasional Anies Muhaimin menindaklanjuti rekaman suara tersebut. Viral dugaan kebocoran rekaman para pejabat Batubara kini tengah dalam penelusuran Bawaslu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun belum ada pelapor, Ketua Bawaslu Sumatera Utara menyebut pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan juga penelusuran. Saat ini Bawaslu Kabupaten Batubara sudah memanggil pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam video tersebut untuk dimintai keterangan dan juga klarifikasi, serta penyocokan suara dengan video yang viral tersebut. Komisioner Bawaslu Batubara Senin siang mendatangi Mapolres Batubara untuk memintai keterangan Kapolres Batubara, AKBP Taufik Hidayat Taib. Proses ini digelar tertutup di ruang kerja Kapolres Batubara. Selain Kapolres Batubara, Bawaslu Batubara juga meminta keterangan dari pejabat Bupati Batubara, Kepala Kejaksaan Batubara, dan juga Dandim 0208 Asahan yang fotonya berada dalam video viral tersebut. Menangkan 02 di desa masing-masing. Penelusuran awal, pencocokan suara-suara yang disebar di media sosial tersebut. Nah, itu akan dilakukan
klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam rekaman. Nah, hasil daripada penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Batubara itu nanti akan disampaikan laporan hasil pengawasannya, penelusurannya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi viral rekaman diduga pejabat Batubara yang memerintah pengguna desa untuk menangkan Prabowo Gibran. Ganjar mendesak Bawaslu untuk menyelidiki rekaman viral tersebut. Sudah ada cerita, Kades mau diperiksa, kan ada cerita sekarang di Batubara kan rekamannya. Kita tunggu siapa ini para mereka yang berkompeten untuk memeriksa itu, untuk memastikan itu. Periksa aja dipastikan benar apa enggak seperti itu. Kalau itu jawabannya iya, itu termasuk TSM enggak itu? Apakah termasuk terstruktur, sistematis dan masif? Sebelum usai viral dugaan bocornya rekaman kecurangan pemilu di Batubara, Sumatera Utara, di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah atau Sekda diduga mengampanyekan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat Sekda Takalar diduga sedang mengkampanyekan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Di hadapan ratusan guru honorer di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dugaan kampanye ini dilakukan saat Sekda Takalar menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan guru. Dalam dugaan kampanyenya, Sekda Takalar menyampaikan janji Presiden Joko Widodo yang akan kembali mengangkat tenaga PNS jika anaknya memenangkan Pilpres 2024. Sementara sang Sekretaris Daerah Hasbi menampik jika dirinya mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Ajakan memilih pasangan calon tertentu, baik menyebut nomor, angka, dan sebagainya. Menyikapi video viral tersebut, petugas Bawaslu Kabupaten Takalar mengaku hingga kini masih mencari fakta yang sesuai dengan video utuh saat oknum Sekda berpidato. Melakukan diskusi secara internal di kelembagaan kami untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan kami ambil dalam merespon video tersebut. Dan karena dia informasi awal, maka kami akan membentuk tim penelusuran mencari fakta-fakta yang sesuai. Dugaan pelanggaran kampanye ini kini dalam penanganan petugas Bawaslu Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa saksi ahli dalam sidang lanjutan ketiga terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. 3 saksi ahli dihadirkan dalam ruang sidang utama DKPP Jakarta. Sidang digelar untuk memeriksa saksi ahli atas 4 perkara dugaan pelanggar etik yang dilakukan oleh KPU RI. Saksi ahli dihadirkan oleh DKPP atas permintaan pengadu pada sidang 8 Januari 2024 lalu. Pengadu melaporkan ketua dan 6 anggota KPU RI yakni Hashim Asyari, Betty Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. KPU dinilai telah melanggar peraturan KPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden karena KPU belum merevisi atau mengubah peraturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kita sudah mendengar keterangan ahli yang diajukan pada hari ini ada 3 ahli. Dari keterangan ahli yang sudah didengar pendapatnya, disimpulkan bahwa teradu KPU semua komisioner telah melanggar etik yang diatur dalam pasal 11 Pedoman Penyelenggaraan Pemilu. Para pengadu mempertanyakan dugaan cacat hukum dan pelanggaran etik pada kasus pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 25 Oktober 2023 lalu. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Leman iNews melaporkan.
Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di 3 lokasi di Maluku. Dalam acara Desak Anies yang digelar di Maluku, Anies berjanji akan membangun lapangan sepak bola berstandar FIFA di Maluku. Di hari ke-49 kampanye, calon presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Provinsi Maluku. Di Maluku, Anies menggelar acara Desak Anies di Pantai Baby Indah. Di depan warga Maluku yang hadir dalam acara Desak Anies menjanjikan pembangunan stadion sepak bola standar internasional di Maluku. Sepak bola menjadi salah satu fokus pembangunan, lantaran di Maluku sepak bola menjadi salah satu budaya yang bisa mempersatukan masyarakat. Selain itu, Anies juga ingin menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Di acara Desak Anies Baswedan juga berbincang dengan warga di 2 lokasi lain. Selama di Maluku, Anies ditemani istri dan anak perempuannya. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Presiden nomor urut 2 menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di sebuah hotel di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu sore. Acara ini juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Nasional Ruslan Ruslani dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Barat, Ridwan Kamil. Depan 3.000 peserta, Prabowo Subianto menyatakan akan berbakti kepada rakyat Indonesia dan bekerja keras seperti Presiden Joko Widodo. Ayo Pak Prabowo, mari kita bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia, benar? Saudara-saudara, itulah pemimpin yang bijak, itulah pemimpin yang arif. Saudara-saudara, saya saksi, begitu saya gabung, saya kerja, Pak Jokowi itu saya kira bekerja yang sangat keras, tidak pernah istirahat. Kampanye Akbar, tim kampanye nasional Prabowo Gibran melaunching lagu resmi kampanye berjudul Okegas. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Akbar Himawan Bukhari berharap lagu ini menjadi semangat tersendiri bagi TKN khususnya kalangan milenial dan Gen Z. TKN Prabowo Gibran juga berharap bisa menumbuhkan kreator muda lainnya untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Mas Richard ini merepresentasikan anak muda yang ada di 38 provinsi di daerah. Jadi anak-anak muda yang 52% Gen Z dan milenial itu bukan hanya di Jakarta. Nah, hari ini kita memberikan ruang kepada anak-anak muda yang ada di daerah untuk bisa memberikan kontribusinya, untuk bisa menghidupkan industri-industri kreatif yang ada di daerah untuk bisa go nasional. Simpati warga di wilayah Tangerang Selatan, Banten coba diraih relawan Prabowo Gibran di penerus negeri dengan menukarkan sampah atau barang bekas menjadi paket sembako. Sampah yang terkumpul ini nantinya akan didistribusikan ke pusat pengolahan sampah. Ini adalah program utama dari Bantu Negeri, yaitu program tukar sampah jadi sembako, yang mana masyarakat setempat diikut sertakan dalam program menyadari bahwa sampah-sampah ini perlu didaur ulang, perlu dibuat sesuatu untuk menjadi industri kreatif, dan kami mengapresiasinya dengan cara memberikan sembako kepada masyarakat. Warga juga diberikan edukasi tentang tata cara berwirausaha. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar belusukan mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di kota Purbalingga serta menyoroti harga pupuk dan obat untuk tani yang kian mahal. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di kota Purbalingga. Ganjar menyoroti beberapa isu, diantaranya harga pupuk dan obat untuk tani yang harganya dinilai mahal namun hasil panen dijual dengan harga murah.
Dalam diskusi ini, Ganjar memberi solusi kepada para petani dalam pengolahan lahan tani guna memperoleh untung lebih besar. Mekanisasi dilakukan 100 hektar dalam satu hektar dikasih mekanisasi ya, dengan kecanggihan peralatan, proses pasca panennya bagus, maka Bapak itu nganggur saja di rumah. Yang kerjain siapa? Suruh kerjain anak muda. Jadilah korporatisasi. Jadi menjadi perusahaan yang profesional. Jadi seolah-olah lahan jadi saham aja. Selain pupuk dan hasil panen, Ganjar juga menyoroti bantuan langsung tunai yang belum tepat sasaran. Ganjar menilai hal tersebut bisa diperbaiki dengan pengelolaan data yang baik dan terstruktur. Tim Liputan iNews melaporkan. Menebar sejuta manfaat di masyarakat, relawan Ganjar Mahfud menggelar beragam kegiatan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Malang, para relawan mengadakan bazar sembako murah. Sementara itu di Kabupaten Bogor, anak muda pendukung Ganjar Mahfud saling bertukar pikiran untuk mewujudkan pemilu yang damai. Para ulama dan kiai pengasuh pondok pesantren di Pangandaran Ciamis, Jawa Barat menyatakan dukungan untuk Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Hal ini menjadi kesepakatan dalam Halaqah Kebangsaan Jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia di Ponpes Al-Muhaimin Cijantung 3, Kabupaten Pangandaran. Pasangan Ganjar Mahfud dinilai paling kompeten atau ahli di bidang yang sangat dibutuhkan untuk memimpin Indonesia saat ini. Organisasi Saya PD Perjuangan Banteng Muda Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan Gama Youth Camp di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang diinisiasi tim pemenangan muda Ganjar Mahfud ini diikuti anak-anak muda dari berbagai organisasi relawan pendukung Ganjar Mahfud di Indonesia. Acara ini menjadi ajang saling bertukar pikiran relawan muda untuk membantu terwujudnya sistem pemilihan yang damai dan kondusif. Di Cianjur, Jawa Barat, komunitas ojek online Indonesia menggelar syukuran dalam rangka peringatan hari lahir 1 tahun berdiri menjadi relawan Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan ini juga dilakukan bimbingan teknik dalam membangun suara untuk Ganjar Mahfud di seluruh wilayah Indonesia. Perayaan ini sebagai salah satu wujud untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Relawan petani tebu bersatu dukung Ganjar menggelar bazar sembako murah di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Lewat bazar sembako, relawan mengencarkan program unggulan Ganjar Mahfud mengenai bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain bazar sembako murah, juga diberikan fasilitas cek kesehatan gratis untuk menciptakan suasana yang hangat dan penuh kegembiraan. Bazar sembako murah juga diadakan relawan Ganjar Kreasi, yakni simpatisan alumni muda dari Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Institut Teknologi 10 November. Kegiatan ini menjadi langkah taktis relawan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, khususnya di Desa Talo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain bazar sembako murah, juga diperkenalkan produk-produk camilan keripik hasil UMKM pertanian setempat. Relawan Des Ganjar menyiapkan generasi muda agar mampu menangkap peluang di tengah pusaran teknologi informasi atau transformasi digital. Salah satunya dengan menggelar workshop bertajuk Konten Kreator sebagai profesi menjanjikan, cara mencari cuan di TikTok di Cilegon, Banten. Mana yang nggak punya TikTok? Yang mana? Kalangan milenial dan Gen Z dipacu semangatnya untuk mengoptimalkan aplikasi TikTok tidak hanya sebagai media sosial, melainkan mampu meraup pundi-pundi rupiah. Pemirsa
Pemirsa, tanggal 15 Januari kemarin merupakan hari terakhir bagi warga untuk mengajukan pindah memilih lokasi pencoblosan pemilu 2024. Selain di Jakarta Pusat, pemirsa, antrian panjang pindah TPS juga terjadi di kantor KPU Jakarta Selatan. Ratusan calon pemilih mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat Senin pagi untuk mengajukan pindah pemilih tempat pemungutan suara untuk pencoblosan pemilu 2024 14 Februari mendatang. Di hari terakhir pendaftaran, rata-rata pendaftar merupakan calon pemilih yang sedang bertugas bekerja di luar domisili. Para pendaftar wajib menyertakan KTP serta surat tugas dari tempat mereka bekerja. Untuk pendaftar yang masih berdomisili di Jakarta namun mengajukan pindah TPS ke Kota Jakarta Pusat, masih dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif, DPRD provinsi, serta DPR RI. Persyaratan pindah milih misalnya untuk yang bertugas itu kan surat keterangan dari atau surat tugas dari tempat bekerja. Kalau yang sedang menjalani rawat inap, itu adalah surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa pasien tersebut sedang dirawat di rumah sakit itu misalnya. Sementara bagi warga asal luar Jakarta yang mengajukan pindah memilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden saja. Selain itu, antrian panjang juga terjadi di KPU Jakarta Selatan. Hingga Senin siang tercatat sudah 400 warga yang mendaftar untuk pindah alamat memilih. KPU Kota Jakarta Selatan akan memaksimalkan pelayanan pindah alamat memilih hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Warga yang hendak mendaftar pindah alamat memilih harus menyiapkan sejumlah dokumen diantaranya kartu keluarga dan keterangan alasan pengajuan pindah alamat memilih. Pemirsa, peduli terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu program Partai Perindo. Keberadaan penyandang disabilitas harus mendapat dukungan, pendampingan, dan bimbingan agar mereka bisa berkarya dan mendapatkan hak yang sama. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo Angela Tanusudibyo mengunjungi tempat usaha kedai Belitas di Jalan Sampurna, Pabean, Cantikan, Surabaya. Angela berkesempatan berdialog dengan para penyandang disabilitas. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini berkomitmen memberikan dukungan kepada kaum disabilitas agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Angela Tanusudibyo yang saat ini menjabat sebagai Wamen Parekraf juga memasak bareng disabilitas dan masyarakat sekitar. Ya, di Indonesia saja tahun 2022 itu sudah di atas 28 juta disabilitas. Jadi itu porsinya sangat besar sekali. Jadi kita harus berpihak kepada para masyarakat yang memiliki kekurangan ini dan bagaimana kita memberikan akses kepada mereka, akses pendidikan, akses kesehatan yang lebih baik. Tak ketinggalan, Angela juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dalam pemilu 2024, sekaligus menyampaikan visi misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno memegang prinsip perjuangan. Ya, Sandiaga optimis paslon Ganjar Mahfud melaju ke putaran kedua pemilu presiden. Rasa optimis dirasakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Untuk memenangkan pasangan nomor urut 3, Sandiaga Uno menegaskan jika P3 dan PD Perjuangan bekerja dengan prinsip 4As, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat menghadiri pelatihan pembuatan sabun cuci piring di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bersama pasangan Ganjar Mahfud, P3 terus menyerap aspirasi masyarakat hingga ke akar rumput. Sandiaga juga optimis pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, melaju ke putaran kedua. Perjuangan kita, saya menyebutnya sebagai perjuangan 4As. Kerja keras, ini akan kita buktikan, kita akan turun sampai ke akar rumput untuk bekerja keras memenangkan Ganjar Mahfud dan P3 secara linear. Nah, ini sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan pesan-pesan harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah ini diterima oleh masyarakat. Yang kedua, kerja cerdas.
P3 terus melakukan komunikasi dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk membahas 3G, yakni gercep, geber, dan gaspol, sebagai momentum baik untuk gerak cepat dengan membentuk gerak kampanye di beberapa wilayah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan terus mendorong kemandirian pangan bersama para petani. Hal ini disampaikan Muhammad Mardiono saat bertemu kelompok tani di Kabupaten Batanghari, Jambi. Muhammad Mardiono bertemu para petani di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemandirian pangan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk kesejahteraan para petani. Program ini diantaranya menjadikan Kabupaten Batanghari menjadi prioritas lumbung pangan di Provinsi Jambi. Masukan, kendala, serta keluhan juga disampaikan para petani untuk diberikan solusi agar produktivitas petani meningkat. Di Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif adalah merupakan senjata yang kuat dalam membentengi negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kalau kita bisa memandirikan pangan ini ya, insya Allah justru kalau apalagi kita masih surplus, negara-negara akan bisa juga dibalik ketergantungan dari Indonesia, bukan Indonesia yang ketergantungan suplai pangan dari negara. Pemirsa, seorang pria bersenjata tajam nekat menyatroni tempat peristirahatan para pengojek online di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Pelaku juga menganiaya salah seorang pengojek yang memergoki aslinya. Pria Parubaya ini tak bisa berbuat banyak usai diamankan warga dan pengendara yang melintas di pinggir Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin dini hari. Awalnya pria tersebut menyatroni tempat peristirahatan para pengemudi ojek online yang dalam keadaan kosong tak berpenghuni. Aksinya dipergoki satu pengemudi ojol yang menduga akan mencuri, karena pria tak dikenal ini mengacak-acak barang-barang yang ada di markas ojol ini. Panik aksinya diketahui, pria ini langsung menganiaya pengemudi ojol hingga terluka. Secara tidak langsung sih kawan kita ini untuk mengecek aja keadaan di base camp ini. Terus pas dilihat kok ada orang, ada sepatu di sini gitu kan. Terus kawan ini nanya, siapa? Oh enggak, saya cuma numpang istirahat aja, numpang duduk. Lah kok barang-barang di sini pada berantakan semua. Tanpa pikir panjang si pelakunya nih langsung mengeluarkan senjata tajam. Meski belum diketahui ada barang yang hilang, namun pria tersebut bersama pengemudi ojol yang terluka dibawa ke Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan curanmor yang telah beraksi puluhan kali ditangkap jajaran Polsek Pademangan, Jakarta. Polisi menyita satu senjata api rakitan dan sejumlah peluru aktif. Terekam CCTV saat sedang beraksi di kawasan Jakarta Utara. Dalam video, pelaku yang gagal mencuri lalu menembakkan senjata apinya ke warga. Setelah mendapatkan laporan adanya pencurian, tim Reskrim Polsek Pademangan menangkap seorang pelaku. Tersangka bahkan berusaha menembak polisi namun berhasil dilumpuhkan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan satu buah senjata api rakitan jenis revolver dengan 5 peluru. Menurut pengakuan sudah 20 kali melakukan kegiatan yang serupa di Jakarta dan terdeteksi 2 kali di wilayah Pademangan berdasarkan pengakuan dan berdasarkan rekaman. Sementara 1 kali di daerah Pluit namun gagal, tetapi tersangka HS sempat meletuskan tembakan pada saat melakukan tindak pidana yang dimaksud ini di daerah Pluit. Polisi masih mengejar satu orang rekan tersangka yang melarikan diri saat akan ditangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kami hadirkan informasi kuliner legendaris ayam asap kuah kare pedas. Sajian ini merupakan menu rumah makan yang berada di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Ini dia primadona menu masakan legendaris khas kaki Gunung Semeru, Jawa Timur. Ayam asap kuah kare pedas. Dari tampilannya saja sudah sangat menggoda, bikin perut keroncongan seketika. Ayam asap kuah kare pedas ini merupakan menu andalan sebuah warung makan di tepi aliran Sungai Gunung Semeru, Desa Pasru Jambe, Lumajang. Masaknya pun cukup sederhana. Pertama, daging ayam kampung diasap di atas tungku untuk menciptakan aroma smoky yang khas. Sementara untuk kuah kare, ragam bumbu seperti bawang merah, cabai, kunir, bawang putih, dan kemiri dihaluskan kemudian dicampur dengan santan kelapa. Para pengunjung pun sangat menikmati olahan makanan ini. Rasanya itu enak, dagingnya itu lembut, bumbunya meresap ke dalam. Apa bedanya menu di sini dengan yang lainnya? Kalau di sini tuh sukanya itu ke suasananya. Enak pol, ayam kampung, tapi dagingnya empuk. Bedanya dengan masakan yang lainnya gimana, Mbak? Bumbunya ini khas ya. Maksudnya khas masakan Pak Trubus ini, beda sama yang lain. Mungkin remahnya beda. Menu ini sudah ada sejak tahun 1982. Penjualnya seringkali disapa dengan Mak Trubus. Baru dipanggang, dipotong-potong, lalu dicuci, baru digoreng cos minyak besar itu, lalu dipakai santan. Dah. Mbak, yang bikin enak masakan di sini apa, Pak? Diapakan dulu? Alami. Alami ya. Ya bumbu ulek gini. Nggak pernah blender. Satu porsi ayam asap kuah kare pedas bisa dicicipi untuk 4 orang. Per porsinya dibanderol Rp150.000. Aroma daging ayam Jawa asap berpadu bumbu kare yang lezat menghasilkan cita rasa yang sempurna. Bagaimana? Anda tertarik mencicipi ayam asap dengan kuah kare pedas untuk makan siang hari ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, musim hujan seperti sekarang ini tentu cocok untuk mengkonsumsi makanan berkuah. Nah, di Palembang, pemirsa, ini ada kuliner mie ramen otentik dengan budaya negeri matahari terbit. Informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Saya Yasmin Atania. Dan saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kuliner mie ramen kini sedang diburu pencinta kuliner di kalangan remaja di Bumi Sriwijaya. Sebuah gerai ramen di Jalan Bangau, Palembang memiliki 3 menu utama yang sedang digandrungi para pengunjung. Ramen di sini dibuat seotentik mungkin dengan ramen aslinya seperti di Jepang, dengan menambah bumbu ayam kolagen yang menambah gurihnya ramen. Ini enak banget, kuahnya itu benar-benar creamy. Terus juga aku paling suka sama beef slice-nya, enak banget juga empuk gitu. Aku paling suka kuahnya creamy gitu, enak. Kalau dibandingkan tempat lain gimana nih lokasi ini? Aku lebih suka sini selain tempatnya yang nyaman, ini porsinya juga banyak dan rasa creamy itu terasa banget. Terus juga beefnya ini tuh biasanya kan kurang empuk, di tempat lain ini tuh beneran empuk banget, enak gitu. Jadi baserannya tuh ada 3, ada signature kata ramen dengan rasa gurih dan creamy. 2, ada black ramen, itu ada perpaduan black garlic oilnya. Dan mie-nya itu terbuat dari karbo detox yang aman untuk dikonsumsi. Dan nomor 3 itu tantan, itu pedas Kak. Dan itu ada levelnya 5, 10, 20, dan 30. Halal ya dia? Iya, halal. Selain menggugah selera, ramen otentik Jepang ini juga menawarkan harga yang sangat terjangkau, yang hanya dibanderol mulai dari Rp30.000.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.